Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Expim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep materi bilangan cacah sampai 10.000. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari submateri perkalian bilangan cacah sampai 100. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Perkalian bilangan cacah sampai 100. Ayo kita amati dan kita pahamin ya soal cerita yang ada pada gambar. Amatilah gambar di atas. Untuk mengetahui jumlah donat seluruhnya, kita bisa menggunakan cara dengan menambahkan keseluruhan sehingga diperoleh. Nah, dalam satu kotak ini terdapat 4 donat. Jadi berapa ya donatnya ya? Ini 4. Kita bisa menjumlahkan semuanya, berarti kita jabarkan ya, 4 donat ditambah 4 donat ditambah 4 donat ditambah 4 donat ditambah 4 donat lagi ditambah 4 donat 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 sama dengan 48. Jadi jumlah donat pada gambar tersebut ada 12 kotak atau 48 buah donat. Karena yang ditanya adalah jumlah donatnya ya. Berarti ada 48 buah donat. Oke. Anak-anak, dengan menggunakan perkalian kita akan mudah menghitung banyak donat tersebut. Nah, sebenarnya pada contoh masalah ini ya kan kita sudah tahu nih bahwa satu kotak itu berisi dari 4 donat. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 12 donat? Nah, di sini boleh menggunakan penjumlahan secara berturut-turut ya, beruntun seperti ini. Nah, sebenarnya perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, jadi berulang-ulang. Nah, sekarang kan kalian kelas 4 nih, dulu waktu kelas 2 pasti kalian sudah diajari oleh guru kalian tentang konsep perkalian ya. Nah, di sini 12 kotak ini, setiap satu kotak ada 4 donat, berarti seluruh atau jumlah donat yang ada adalah 48 donat. Di sini ditulis secara penjumlahan secara berulang. Nah, kita pahamin dulu ya penjelasan di bawah ini. Nah, di sini ada perkalian cara panjang ya. Kita harus perhatikan nih baik-baik langkahnya ya untuk melakukan perkalian. Oke, ada 12 kotak donat, setiap kotak berisi 4 donat. Nah, 12 dikali 4 ya. Nah, 12 ini artinya adalah 10 ditambah 2. Di sini ya, dijabarkan ya. Nah, 12 itu penjabarannya adalah 10 ditambah 2. Kemudian nanti dikali 4. Oke, sampai sini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah, nah di sini kita lakukan hukum distribusi. Hukum distribusi itu artinya kita mengalihkan ke luar sini ya. Nah, nanti dijabarkan jadi kayak gini. Kan ini ya, dibuka kurung 10 tambah 2 tutup kurung dikali 4. Nah, berarti di sini 10 dikali 4 ditulis, dikasih kurung. Ditambah, ini kan karena operasinya penjumlahan ya, ditulis di sini ditambah 2 dikali 4. Ditulis di sini ya, 2 dikali 4. Nah, selanjutnya yang kurung-kurung ini kita kerjakan masing-masing. 10 dikali 4 berapa? 40. Ini operasi hitungnya adalah penjumlahan. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, sehingga 40 ditambah 8 adalah 48. Nah, jadi 12 dikali 4 adalah 48 dengan cara panjang ya. Jadi banyaknya donat adalah 48 donat. Seperti ini cara perkalian cara panjang. Perkalian cara panjang. Oke, selanjutnya perkalian cara bersusun tanpa menyimpan. Nah, di sini belum ada proses menyimpan ya. Nah, di sini dengan cara susun pendek. 12 kotak donat, setiap kotak berisi 4 buah kotak. Nah, kita tulis nih 12. Berarti 12 ini kan
Ini puluhan, ini satuan. Nah, 4 ini hanya satuan saja, ditulis seperti ini. Nah, kemudian cara mengerjakan adalah dari belakang dulu ya. 2 kali 4 berapa? 8 ya. Kita tulis angka 8-nya. Selanjutnya 1 dikali 4 berapa? 4. Kita tulis di sini. Nah, jadi prosesnya itu. Belakang dulu baru di depan dan dikalikan yang ini pengkalinya. Jadi jumlah donat sebanyak 48 buah. Bisa kita simpulkan bahwa dengan cara perkalian, maka kalian lebih efisien dalam mengerjakan. Karena kalau kalian menggunakan penjumlahan, maka penjumlahannya harus berulang-ulang dan akan menghabiskan waktu, serta kalian harus menulis secara lebih banyak lagi. Oke, ini ada tantangan soal lainnya ya. Nah, di sini ada gambar kelereng ya. Kelerengnya ini ada, setiap bagian ini ada 5. Ada 5 ya, ada 5. Nah, di sini itu ada berapa tumpuk ya? Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, berarti ada 14 tumpuk. Kita akan mengerjakan dengan cara panjang, perkalian cara panjang. 14 tumpuk kelereng, setiap tumpuk berisi 5 butir kelereng. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah berapa jumlah kelereng seluruhnya. Ya, setiap satu tumpuknya ini ada 5 butir. Sehingga 14 dikali 5. Nah, 14 dikali 5 ini seperti cara sebelumnya, kita bisa jabarkan yaitu 10 ditambah 4, ya. Kenapa sih di sini mengambilnya angka 10? Karena bilangan angka 10 ini ketika dikalikan itu sangat mudah hasilnya ya. Jadi hanya nolnya ini disimpan dulu, kemudian dikalikan aja seperti 1 kali 5, kan 5 ya, ditambah 0 jadi 50. Jadi lebih mudah cara mengalikannya ya. Dan kalian waktu kelas 2 kan itu disuruh menghafal ya perkalian 1 sampai perkalian 10. Nah, sedangkan di sini permasalahannya kan 14 ini kan udah di atas 10 ya. Jadi lebih menantang lagi ya. Nah, jadi kalian mengalihkan dengan bekal yang sudah kalian punya. Nah, oke, Ibu ulangi lagi ya. 14 ini dijabarkan 10 ditambah 4. Ini dikasih kurung dulu kemudian dikali 5. Nah, di sini ada hukum distribusi. Distribusi itu artinya hukum penyebaran ya. Nah, nanti di sini 10 dikali 5, diterus di sini 10 dikali 5. Kemudian dikasih tanda tambah karena di sini kan tambah ya. Jadi di sini juga tambah. Kemudian 4 dikali 5, diterus di sini ya, 4 dikali 5. Nah, ini dikerjakan satu-satu yang di kurung-kurung ini ya. Kerjakan dari yang kiri dulu. 10 kali 5 berapa? 50. Ditambah 4 kali 5 berapa? 20. Sama dengan 50 tambah 20 adalah 70. Sehingga 14 kali 5 adalah 70. Nah, jadi jumlah seluruh kelereng adalah 70 butir kelereng. Nah, jadi itu ya alasannya. Karena kan 10 dikali 5 kalian sudah tahu kan, dalam perkalian 10 itu sangat mudah. Nah, kemudian di sini 4 dikali 5. Pasti 4 kali 5 kalian juga sudah memiliki bekal ya, karena ini hanya perkalian 4 saja atau boleh juga perkalian 5. Oke, kita lanjut. Perkalian cara bersusun dengan menyimpan. Nah, di sini dengan susun pendek ya, tapi dengan menyimpan. Nah, 14 tumpuk kelereng, setiap tumpukan berisi 5 butir kelereng. Nah, di sini kita tulis 14, kemudian di sini 5 puluhan satuan, di sini satuan. Jadi nulisnya di tepat di bawahnya 4 ya, yang sama-sama satuan. Nah, kita kerjakan. 4 dikali 5 berapa? 20 ya. Nah, 20 ini kita hanya tulis satuannya saja. Kita tulis 0 di sini ya. 0. 2-nya kita simpan dulu. Disimpan dulu. Nah, kemudian di sini kita kalikan. 1 kali 5 berapa? 5 kan? Nah, kemudian 5 ini kita jumlahkan sama yang hasil penyimpanan kita. 5 ini ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Maka di sini ditulis 7. Jadi jumlah kelereng sebanyak 70 butir. Oke, selanjutnya di sini
Kita coba ya, di sini ada tantangan soal lagi. Sebuah koperasi sekolah memiliki 8 pak pensil tulis untuk dijual kembali kepada siswa. Setiap pak berisi 12 batang pensil. Hitunglah banyaknya pensil yang akan dijual kepada siswa. Oke, di sini ayo kerjakan pada buku tulis ya dengan menggunakan cara bersusun pendek. Oh, di sini disuruh susun pendek aja. Kita tulis di sini. Nah, konsepnya itu kan setiap satu pak berisi 12 ya. Boleh pakai cara penjumlahan berulang, tapi di sini sudah ada ketentuan ya, kita disuruh menggunakan bersusun pendek. Nah, di sini boleh ya, perkalian tuh boleh kita tukar. Jadi yang bernilai puluhan ini di atas saja, nanti satuannya yang di bawah. Berarti 12 dikali 8. Nah, 2 kali 8 berapa? 2 kali 8 adalah, di sini kita tulis ya, 2 kali 8 adalah 16 kan. Nah, 16 ini satuannya adalah 60-annya adalah 1. Yang ditulis hanya satuannya saja, 6 saja yang ditulis ya. Nah, yang 1 ini kita simpan, tulis di sini. Ini 1. Kita simpan ya. Nah, tapi kita kerjakan dulu yang ini. 1 dikali 8 berapa? 8 ya. Nah, sehingga yang ini 1 ini kita jumlahkan sama 8. 1 tambah 8 berapa? 9. Berarti di sini adalah jawabannya 9. Sehingga 12 dikali 8 adalah 96. Kita tulis di sini ya. Jadi, banyak pensil tulis yang akan dijual pada siswa adalah sebanyak 96 buah pensil tulis. Oke, yang ini kita berlatih ya. Nah, di sini kita berlatih menggunakan halaman yang lebih luas lagi. Kita akan mengerjakan secara bersama-sama latihan ini. Yang pertama, kita pahamin dulu ya. Selesaikan perkalian berikut dengan cara susun panjang atau cara pendek. Kalau atau berarti kita boleh memilih. Tapi kita boleh juga mengerjakan keduanya ya, biar kalian nanti menjadi ahli keduanya. Oke, kita kerjakan dulu yang A, B, C, D sampai E, yang nomor 1 ini ya. Oke, kita kerjakan. Nah, 32 dikali 3 itu kalau kita mengerjakan pakai susun panjang, 32 itu kan kalau kita jabarkan adalah 30 ditambah 2 dikali 3. Nah, kalau kita jabarkan di sini berarti 30 dikali 3, kita kasih kurung ya. Kemudian ditambah 2 kali 3. Nah, sama dengan 30 dikali 3 itu sama halnya seperti 3 dikali 3 saja. Nolnya nanti tinggal mengikuti. 3 kali 3 berapa? 9, tambahin nolnya ya. Kemudian ditambah 2 kali 3 berapa? 6. Oke, ini Bu hapus ya. Tidak usah pakai kurung. Oke, selanjutnya 90 tambah 6 berapa? 96. Oke, kita yang ini cara susun panjang. Bagaimana kalau menggunakan cara pendek? Kita tulis ya di sini 32. Yang ini 3-nya di bawahnya 2 ya, sama-sama satuan harus sejajar. Dikali. Nah, 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3 9. Sama ya, 96. Oke, selanjutnya yang B kita kerjakan 24 dikali 2. Kita tulis di sini, kita mengerjakan dengan susun panjang 24 dikali 2. Nah, 24 itu kalau kita jabarkan dia menjadi 20 ditambah 4 dikali 2. Kemudian kita lakukan hukum distributif ya, yaitu penyebaran. 20 dikali 2 berapa? Yaitu hasilnya adalah, oh ya kita tulis dulu ya, 20 dikali 2 biar kalian nanti bisa mempelajari pelan-pelan. Kemudian di sini kan tambah ya. Jadi di sini harus tambah. Kemudian 4 dikali 2, dikasih kurung ya masing-masing ya. Kemudian 20 dikali 2, berarti 2 kali 2 berapa? 4.
Di sini ada 0, berarti tinggal nolnya aja ya. Di sini tambah. 4 kali 2 berapa? 8. Sehingga 40 ditambah 8 adalah 48. Nah, kita lanjutkan dengan mengerjakan susun pendek. Di sini aja ya. 24 dikali 2. Kita susun dulu. Nah, 4 dikali 2 berapa? 8. Kemudian 2 kali 2, 4. Sehingga 24 dikali 2 adalah 48. Oke, selanjutnya yang C ya. Yang C itu 37 dikali 2. Nah, ini kita jabarkan dulu. 37 itu adalah 30 ditambah 7. Kemudian dikali 2. Nah, kita lakukan hukum distributif atau penyebaran ya. Sama dengan kita tulis buka kurung 30 dikali 2. Kemudian tutup kurung. Oke, Ibu tulis agak rapi ya, nanti kalian bingung. Dikali 2 tutup kurung, ini penjumlahan. Kita tulis penjumlahan. Buka kurung 7 dikali 2. Nah, sama dengan 3 kali 2 berapa? 6, ada nolnya. Kita tinggal tulis nolnya. Ini tambah ya. Operasi hitungnya 7 dikali 2 berapa? 14. Nah, di sini 60 ditambah 14 berapa? 60 tambah 14 itu adalah 74. Sehingga hasil 37 dikali 2 adalah 74. Nah, bagaimana kalau dia dengan susun pendek ya? Kita kerjakan dulu. Apakah sama hasilnya? 37 dikali 2. Nah, 7 dikali 2 berapa? 14. Nah, 14 itu terdiri dari 1 puluhan dan 4 satuan. Ditulis aja di sini satuannya saja 4. Nah, satunya kita simpan di sini. Nah, 3 kali 2 berapa? 6. Berarti ditambah 6 sehingga hasilnya adalah 7. Berarti di sini 7 ya. Sehingga hasilnya 37 dikali 2 adalah 74. Sama ya. Oke, selanjutnya yang D kita kerjakan di sini ya. Yang D 52 dikali 5. 52 dikali 5. Nah, kalau kita jabarkan 52 itu adalah 50 ditambah 2 tutup kurung dikali 5. Nah, kita lakukan hukum penyebaran ya. Buka kurung 50 dikali 5. Kemudian di sini penjumlahan. Kemudian buka kurung 2 dikali 5. Nah, sehingga 5 kali 5 berapa? 25. Nah, di sini ada angka nolnya. Kita tulis ya nolnya ya. Ditambah 2 kali 5 berapa? 10. Sama dengan 250 ditambah 10 adalah 260. Nah, kita coba dengan cara susun pendek ya. 52 dikali 5. Oke, dikali 2 kali 5 berapa? 10. Kalau 10 berarti kita tulis satuannya saja. Berarti di sini 0. Satunya kita simpan. Oke, kemudian 5 ditambah 5 berapa? 25. Berarti di sini ditambah 25. 1 tambah 25 adalah 26. Berarti di sini kita tulis 26. Sehingga hasil 52 dikali 5 adalah 260. Sama ya. Oke, selanjutnya yang E. Kita kerjakan yang E. Soalnya adalah 48 dikali 7. Kita tulis 48 dikali 7. Oke, sebentar. Kita rapikan sedikit. Dikali 7. Nah, 48 kalau kita jabarkan menjadi 40 ditambah 8 dikali 7. Nah, kemudian kita lakukan hukum distributif. Buka kurung 40 dikali 7 tutup kurung. Ini penjumlahan ya. Buka kurung 8 dikali 7 tutup kurung sama dengan. Nah, sekarang 4 dikali 7 berapa? 28. Nah, nolnya kita
tulis. Kita tulis ya. Nah, kemudian di sini ditambah 8 kali 7 berapa? 56. Nah, 280 ditambah 56 berapa? Nah, kalau kalian di sini merasa kesulitan, silahkan kalian pakai susun pendek untuk penjumlahan ya. Sini Ibu tulis ya, 280, 80 ditambah 56. Kita jumlahkan. Dari yang kanan dulu, 0 tambah 6 berapa? 6. 8 tambah 5 berapa? 13. Tulis 3 aja. Satunya kita simpan di ratusan ya, nilai tempat ratusan. 1 tambah 2 berapa? 3. Berarti hasilnya 280 ditambah 56 adalah 336. Nah, kemudian kita kerjakan juga cara ini dengan susun pendek, perkalian susun pendek. 48 dikali 7. Kita kalikan ya. 8 kali 7 berapa? 56. Kok 56? Ya satuannya saja yang kita tulis. Berarti 6. Kita simpan 5. 4 kali 7 berapa? 28. Berarti di sini ditambah 28. Berapa ya? Nah, di sini silakan kalian hitung secara manual. 28 ditambah 5 berapa? Pakai cara ini juga boleh. Jadi gini. Kita boleh juga di sini ya, susun pendek. 28 ditambah 5, di sini ditambah 8 tambah 5 adalah 13. Tulis 3. Satunya kita simpan di depannya. 1 tambah 2 adalah 3. Berarti di sini 33. Kita tulis ya 33. Nah, hasilnya sama ya. 48 dikali 7 adalah 336. Sama ya, ini sama dengan ini. Oke, soal nomor 2. Kerjakan soal cerita berikut. Yang ini ada A. Asep memiliki 12 ayam. Setiap ayam dalam satu hari menghabiskan 3 mangkok makanan. Berapa mangkok makanan yang harus disediakan Asep setiap harinya? Nah, kita di sini bisa mengerjakan dengan cara perkalian susun pendek ya. Nah, tapi di sini soal cerita berarti nanti kita buat kesimpulannya. Oke, kita kerjakan bersama. Yang A, nah 12 ayam itu satu harinya menghabiskan 3 mangkok. Berarti 12 dikali 3. Kita kalikan. 2 kali 3 berapa? 6. 1 kali 3, 3. Berarti 12 kali 3 adalah 36. Kita buat kesimpulan ya. Jadi, mangkok makanan yang harus disediakan Asep setiap harinya adalah 36 mangkok. Oke, selanjutnya yang B. Kita pahamin soalnya. Oke, perpustakaan SD Pelangi memiliki 2 rak buku. Setiap rak berisi 45 buku. Berapakah jumlah keseluruhan buku di perpustakaan SD Pelangi? Oke, kita kerjakan yang B secara bersama-sama. Nah, di sini 2 rak 45. Kita boleh ya, kita balik di sini 45 yang kita tulis dulu di sini 2-nya, karena 2 ini kan hanya satuan aja ya. Nah, dikali 5 kali 2 berapa? Kita kerjakan paling belakang dulu ya. 5 kali 2 berapa? 10. Nah, 10 itu satuannya adalah 0. Kita tulis di sini 0. Yang 1 kita simpan. Nah, 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 1 ditambah 8 sama dengan 9. Maka di sini 9. Nah, kita bisa buat kesimpulan bahwa jumlah, mohon maaf ada jadinya ya. Jadi jumlah keseluruhan buku di perpustakaan
perpustakaan SD Pelangi adalah 90 buku. Oke, selanjutnya yang C kita pahamin dulu ya. Soal ceritanya, ibu sedang memasang kancing pada 14 baju seragam. Setiap baju membutuhkan 7 kancing. Berapa kancing yang ibu siapkan untuk dipasang pada seluruh baju seragam? Nah, berarti di sini perkalian ya. Kita tulis di sini C-nya. Berarti 14 dikali 7. Ya, ada 14 seragam, setiap satu seragam ada 7 kancing. Berapa kancing seluruhnya ya? Berarti di sini kita kerjakan 4 kali 7 berapa? 28. Kita tulis satuannya saja ya. Berarti di sini 8. Yang 2 di puluhan kita simpan. Nah, kemudian 1 dikali 7 berapa? 7. Berarti 2 ditambah 7. Berapa hasilnya? 9. Berarti di sini kita tulis 9. Nah, kesimpulannya adalah jadi kancing yang ibu siapkan untuk dipasang pada seluruh baju seragam adalah 98 kancing. Oke. Selanjutnya kita pahamin dulu yang D ya. Aziza sangat menyukai kucing. Ia mempunyai 21 kucing yang sehat dan menyenangkan. Berapakah jumlah kaki keseluruhan kucing Aziza? Nah, pada umumnya kucing itu memiliki 4 kaki. Berarti nanti 21 dikali 4 ya. Nah, di sini kita tulis di sini aja. Yang D ya. Kita kerjakan, berarti di sini 21 dikali 4. Kita kalikan. 1 kali 4 adalah 4. 2 kali 4 adalah 8. Kita buat kesimpulan ya. Jadi jumlah kaki keseluruhan kucing Aziza adalah 84 ya, 84 kaki. Oke, selanjutnya yang E ya. Kita pahamin dulu soalnya. SD Anggrek mengirimkan siswa-siswinya mengikuti lomba di setiap kecamatan. Setiap tingkat kelas diwajibkan mengirimkan 13 siswa terbaiknya. Berapa keseluruhan siswa yang dikirim SD Anggrek untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan? Nah, ini yang D sama E ini kan terkesan hanya ada 1 angka aja ya. Nah, nanti dikalikan dengan apa? Kalau yang D kan tadi jelas ya. Kalau kaki kucing ada 4 ya umumnya ya. Berarti kan tadi 21 dikali 4. Nah, yang ini bagaimana? Ingat di SD itu kelasnya ada 6 kelas ya, 6 tingkat kelas ya. Ingat, 1 tingkat kelas dikirimkan 13 siswa. Berarti di sini yang E adalah 13 dikali 6. Oke, kita kerjakan bersama-sama. 13 dikali 6. 13 dikali 6. Kita kalikan ya. 3 kali 6 berapa? 18. Kita tulis satuannya saja. Berarti di sini 8. Yang 1 kita simpan. 1 kali 6 berapa? 6. Berarti sini ditambah 1 tambah 6. Hasilnya adalah 7. Berarti di sini tulisnya adalah 7
Nah, sehingga 13 dikali 6 adalah 78. Nah, kalau kita buat kesimpulan di sini, jadi sini ya. Kita buat kesimpulan, jadi keseluruhan siswa yang dikirim SD Anggrek untuk mengikuti lomba di tingkat kecamatan adalah di tingkat kecamatan adalah 78 anak. Sekian dulu belajar submateri perkalian bilangan cacah sampai 100 beserta latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.